Di sini saya galbay itu dari 2024, ya kamu bisa lihat sendiri, dan total utangnya itu sudah mencapai 6 juta lebih. Nah, dan bunganya ini, dia itu sudah ini ya, sudah maksimal, kamu bisa lihat sendiri. Jadi di tahun 2026 itu dia nggak ada tagihan lagi, nah, nol kayak gini. Nah, yang jadi pertanyaan nasabah, itu berapa kali sih DSS operator datang ke rumah, dan berapa ribu teror DSS operator yang meneror saya setiap hari dari 2024. Nah, kalau kamu nasabah Shopee Operator dan Shopee Pinjam saat ini sedang galbay, saya sarankan untuk simak baik-baik video ini. Kenapa? Karena di video kali ini saya tidak hanya memberi solusi, tapi saya juga akan membongkar faktanya. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan tentang galbay di Shopee Operator dan Shopee Pinjam. Dimana kamu bisa lihat sendiri, di sini saya galbay hampir 2 tahun, dan apa yang terjadi selama 2 tahun itu? Apakah desa lapangan sudah berkali-kali datang ke rumah, dan apakah mereka terus meneror hingga saat ini? Sebenarnya yang bisa membuat semua itu tidak terjadi itu diri kita loh. Seperti yang saya bilang, yang namanya resiko galbay itu sama aja. Mau galbay di pinjol manapun, mau di galbay di pinjol Kredit Pintar, mau di galbay di pinjol Tunaiku, mau galbay di Shopee Operator dan Shopee Pinjam, kalau kita tidak tahu cara menghadapinya, sekalipun pinjol itu aman, itu percuma saja. Jawabannya, desa lapangan Shopee Operator itu belum pernah datang ke rumah. Kenapa belum pernah datang ke rumah? Ya karena mereka tidak memiliki desa lapangan. Seperti yang saya bilang kan di video-video saya sebelumnya, bahwa Shopee Operator dan Shopee Pinjam itu, meskipun mereka pinjol legal, mereka tidak memiliki desa lapangan. Kenapa? Karena memiliki desa lapangan itu tidak semudah membalikan telapak tangan seperti itu. Jadi mereka tidak memiliki desa lapangan. Tapi tunggu dulu, meskipun mereka tidak memiliki desa lapangan, kalau kamu tidak tahu harus bagaimana, itu percuma saja loh. Banyak di luar sana nasabah Shopee Operator dan Shopee Pinjam itu ketakutan, itu panik, meskipun mereka itu tidak memiliki desa lapangan, sehingga mereka tidur tidak nyenyak, selalu kebangun karena diteror. Apa yang paling mengerikan dari desa lapangan Shopee Operator ini? Ya jelas terornya. Kenapa teror itu mengerikan? Karena mereka menekan mental kita. Secara mereka setiap hari meneror, bahkan mengancam kita kan. Nah, itu menekan kita. Kalau kamu biarkan aja, kamu hanya menikmati teror, saya beri jamin lama-kelamaan pasti kamu kena mental, pasti kamu ketakutan. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan itu satu, yaitu ganti kartu HP, ganti WA, ganti email. Ini sangat penting sekali untuk memutus teror DSS Operator dan Shopee Pinjam. Dan itu yang saya lakukan sesuai pengalaman pribadi saya. Seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya tentang pinjol-pinjol, tentang galbay di pinjol, itu saya selalu mengutamakan untuk tidak mati pesan, dan terutama mengganti kartu HP, mengganti WA, mengganti email, karena itu sangat penting sekali. Tapi jangan salah loh, ada yang jauh lebih penting dari itu. Apa bang? Yaitu, kalau kamu tidak melakukan hal ini, kamu bisa, data pribadi kamu bisa disebar loh. Kontak-kontak kamu bisa dihubungi. Kenapa mereka bisa menghubungi kontak? Kenapa mereka bisa menyebar data pribadi kita? Dan dari mana mereka dapat data pribadi kita? Itu karena mereka bisa mengakses lewat aplikasi Shopee Operator ini. Jadi kamu harus hapus izinnya ya. Kamu hapus izinnya. Nah, hapus izinnya seperti ini. Atau kalau mau lebih aman, kamu langsung saja hapus aplikasinya. Dan perlu dicatat, resiko terberat galbay di Shopee Operator dan Shopee Pinjam ini, seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, resiko terberat galbaynya itu hanya nama kita masuk slik OJK saja. Tidak ada resiko lain-lain. Intinya, resiko terberatnya hanya nama kita masuk slik OJK saja. Di sini saya tidak misalnya hanya teori saja, tapi saya sudah membuktikannya sendiri, dan banyak nasabah di luar sana, bahkan di grup WA Kang Galbay itu sudah membuktikannya bahwa galbay di Shopee Operator itu seperti itu. Cuman seperti yang saya bilang, meskipun terbilang aman, kalau kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, itu percuma saja. Tapi ingat, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kalau kadang kita lagi tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, ya bagaimana lagi kan? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Nah, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan
akan bahas. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat kalian semua nasabah Soul Operator dan Soul Pinjam yang selalu ketakutan galbay di Soul Operator, tenang aja, kamu nggak perlu takut. Subscribe aja channel ini, masuk ke grup WA Kang Galbay. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.